senyawa asam amino yang terkena oleh apa istilahnya, energi yang luar biasa besar ya, seperti petir ya. Hingga di air tadi terjadilah sintesa dari senyawa-senyawa, sorry bukan senyawa anorganik ya, dan nitrogen, ada fosfor dan sebagainya, terkena energi tadi terjadilah asam amino. Nah, asam amino ini merupakan awal kehidupan. Jadi awal kehidupan itu dimulai dari asam amino, kemudian gabung menjadi sebuah single cell, sel tunggal. Nah, kehidupan mulai dari sel tunggal tadi. Sel tunggal berkembang terus, kemudian menjadi senyawa yang kompleks, jadilah sebuah makhluk hidup yang sangat sederhana ya. Kalau di biologi itu ada namanya protista. Ya, protista itu ya makhluk yang sangat sederhana. Struktur tubuhnya sederhana. Kemudian berkembang menjadi yang namanya porifera atau hewan berpori. Jadi dulunya adalah semua single protein, single cell. Ada amuba, ada tadi ya porifera. Akhirnya menjadi sebuah protein apa senyawa atau makhluk hidup yang sederhana ya, porifera. Jadi kalau Bapak Ibu ke pantai melihat apa namanya, menemukan sebuah spons kayak untuk yang asah-asah atau untuk yang cuci piring itu adalah makhluk hidup yang sederhana. Kemudian berkembang lagi terus menjadi polenterata atau hewan yang kolon, mulai punya sistem pencernaan, berkembang lagi menjadi kelompok cacing, berkembang lagi menjadi kelompok moluska, hewan yang bertubuh lunak ya, ada kerang, siput. Nah, dari situ berkembang terus, berevolusi selama jutaan tahun, akhirnya menjadi makhluk hidup yang mempunyai struktur tubuh yang kompleks. Ada berbagai reptil yang waktu itu hidup di bumi kita, ya, di laut, dan juga ada ikan. Nah, terjadilah waktu itu sebuah kompetisi, sebuah perebutan sumber daya, sehingga ada sebagian yang karena tidak bisa menang dalam kompetisi, akhirnya melakukan apa istilahnya, migrasi. Migrasinya yaitu ke darat. Nah, ini prosesnya itu jangan dibayangkan hanya 1-2 tahun atau 10 tahun. Ini jutaan tahun proses sampai kalau hidup di air pindah ke darat itu butuh waktu yang sangat lama. Karena bentuk adaptasi yang berbagai bentuk ya. Dari munculnya sisik untuk melindungi kulit, dan alat geraknya juga dari sirip harusnya menjadi kaki, dan sistem pernapasan dari insang menjadi paru-paru. Jadi butuh waktu jutaan tahun. Hanya berkembanglah makhluk hidup ini di daratan karena tadi ya, karena kalah bersaing dari spesies yang ada di laut atau di air tadi. Mulailah makhluk hidup ini menjelajahi daratan. Saya nggak tahu skenario-nya Tuhan itu seperti apa ya. Karena mungkin pada saat yang bersamaan di darat itu dulunya belum ada tanaman. Tidak ya berupa tanah gitu saja. Nah, bentuk evolusinya ya berupa dulu adalah dimulai dari lumut, ya biota, lumut, kemudian menjadi tanaman paku-pakuan, tanaman paku-pakuan menjadi tanaman sederhana ya rumput, semak, selalu pohon. Jika pada saat makhluk hidup ini berevolusi pindah ke darat, maka daratan sudah siap dengan sumber daya yang ada ya. Nah, ada daun yang bisa dimakan, ada buah yang bisa dimakan. Sehingga kalau kita kembali ke konsep rantai makanan seperti minggu lalu, sudah disiapkan di rantai makanan dari awal produsen itu sudah disiapkan. Jadi memang skenario Tuhan itu sudah sangat lengkap dan sekali dipersiapkan. Contoh saja sekarang kita yang manusia ini bisa menikmati segala macam itu karena sudah dipersiapkan sumber dayanya. Kita butuh bahan bakar fosil ya, minyak bumi. Ya disiapkan dari apa? Ya dari fosil foraminifera, dari fosil alge, fosil dinosaurus yang terkena tekanan yang tinggi sehingga merubah material yang dulunya itu adalah organik ya, tubuh mereka yang mati, kemudian menjadi senyawa hidrokarbon. Bisa dimanfaatkan untuk itu.
pohon-pohon yang mati di hutan Kalimantan terkena tekanan panas tinggi menjadi batu bara, bisa menjadi apa namanya, sumber energi bagi kita. Gas bumi juga karena terjadi seperti itu. Nah, itu Mas sudah dipersiapkan buat kita. Termasuk keanekaragaman. Kenapa kok dinosaurus dipunahkan sebelum manusia hadir? Ya karena mungkin kita tidak bisa bersaing. Di fase-fase awal kehidupan manusia kita tidak bisa bersaing dengan dinosaurus. Tapi kalau sekarang kan mungkin kita bisa lah, karena dengan perkembangan akal manusia bisa menciptakan alat-alat yang mampu menaklukkan lingkungannya. Sehingga semua ini ujungnya sebenarnya kalau menurut saya adalah manusia ini sebagai, bayangan saya sih, sebagai akhir dari sebuah evolusi perjalanan bumi. Kedepannya bagaimana ya? Mungkin kalau Bapak Ibu, Mas Mbak ini ya ajaran agama kita kan ya nama kiamat itu ada. Nah, kiamat nanti muncul akan dimulai dari nol lagi nanti fasenya. Ya seperti waktu bumi terbentuk. Nah, mungkin pada saat itu fase kedua ya, mungkin kita ini kita nggak tahu ya, kita ini di fase keberapa. Fase setelah terjadi kiamat ya akan dimulai lagi dari nol tadi, sampai pada suatu puncak di mana satu spesies mampu mendominasi seperti manusia. Jadi di dalam bumi kita ini maka semuanya selalu berawal dari air. Kita juga tahu ya secara mikro ya, tadi kan secara makro. Secara mikro ini makhluk hidup ini tubuhnya itu didominasi dari air. Nggak usah jauh-jauh lah, kita lihat di manusia ya, di diri kita. Darah ini kan air juga. Darah ini adalah, darah itu sebenarnya terdiri dari yang disebut dengan plasma darah, itu adalah air dan juga beberapa komponen padat. Darah itu kalau Mbak Sandra ingat nggak, ada namanya eritrosit, ada namanya trombosit, ada namanya leukosit, dan yang limfosit. Nah, itu adalah komponen-komponen darah yang ada di tubuh kita. Eritrosit itu yang memberi warna merah darah itu karena eritrosit. Nah, di dalam eritrosit ini ada namanya hemoglobin. Hemoglobinnya yang mengikat oksigen. Kalau Anda bernafas, dapat O2, itu akan diikat oleh HB, diedarkan ke seluruh tubuh kita menuju ke sel-sel untuk metabolisme sel. Ada namanya trombosit. Trombosit ini bertugas untuk membekukan ya, salah satu aktor untuk pembekuan darah. Jadi kalau trombositnya berkurang, maka yang terjadi adalah darahnya sangat encer. Itulah yang terjadi pada pasien yang terkena demam berdarah. Nah, demam berdarah ini ada satu virus dengue yang masuk ke tubuh kita melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Kemudian virus tadi itu merusak trombosit yang ada di darah kita, sehingga jumlahnya menjadi drop, turun jauh. Maka fungsi pengentalan darah oleh trombosit tadi terganggu. Pada kasus yang parah, trombosit yang sangat rendah, standarnya kan di atas 150.000 ya. Kalau sampai darahnya atau trombositnya rendah sekali, maka dia sangat encer sehingga darah tadi akan bocor. Jadi dia bisa lolos dari pembuluh darah. Pembuluh darah itu seperti selang, tapi kan selangnya juga ada lubang kecil-kecil gitu. Nah, saat trombositnya minim, maka akan keluar dari itu dari apa namanya, dari pembuluh darah kita, sehingga terjadilah pendarahan di luar. Ya, tandanya apa? Kalau Anda lihat atau Anda baca, orang yang terkena DB kan kulitnya jadi merah-merah. Nah, itu sebenarnya karena darah yang bocor tadi. Dari pembuluh darah keluar sehingga jadi merah-merah kulitnya. Bercak-bercak merah. Nah, kalau yang bocor di bagian organ dalam, nah itu yang menjadi fatal. Itu kan di luar lah, itu di perifer ya. Kalau yang bocor bagian dalam ya bisa menimbulkan shock dan kematian.
Lalu ada leukosit ya, tadi kan eritrosit, trombosit, leukosit. Nah, leukosit ini bertugas untuk sebagai tentara ya. Leukosit akan atau sebagai antibiotik. Jadi setiap tubuh kita kemasukan bakteri atau virus, maka yang melawan itu adalah leukosit. Nah, leukosit kalau mati leukosit ini warnanya putih kalau mati. Jadi misalnya Anda luka terbuka, nah, pisau atau kesandung batu atau apa. Kemudian karena luka terbuka ada kemungkinan bakteri masuk. Nah, di situ dilawanlah oleh leukosit. Nah, ada sebagian leukosit yang mati terbunuh maka dia menjadi nanah itu leukosit sebenarnya. Jadi kenapa kalau luka terjadi radang ya, jadi bengkak merah itu kan ada perlawanan. Nah, kalau sudah radangnya berkurang maka kan muncul nanah. Nah, nanah itu adalah leukosit yang mati. Jadi itu adalah komponen darah ya. Jadi tapi yang sebagian besar adalah air. Nah, plasma darahnya tugasnya adalah untuk bisa tadi eritrosit, leukosit, trombosit, limfosit beredar ke seluruh tubuh harus ada medianya. Kan dia kan padat. Maka dia media adalah air tadi, air yang berupa plasma darah untuk mengedarkan. Oke, ada tanya nggak Pak misalnya? Ada nggak hewan yang kalau di apa istilahnya terluka atau terluka atau apa itu darahnya nggak berwarna merah? Ada nggak Pak Sanena? Halo Mbak. Sepertinya tidak ada, Bapak. Ya, tidak ada. Coba yang lain ada nggak? Mbak Lia, coba ada nggak hewan yang kalau dia terluka tapi tidak merah darahnya? Coba tebak aja Mbak Lia. Sepertinya kok gak ada. Tapi saya Kan? ingatnya ada, Pak. Hah? Cerita wayang. Cerita wayang itu Cerita kan namanya wayang yang anu. Anoman darah putih. Nah, iya. Berarti sini leukosit dok. Nah, terus kalau bangsawan itu darahnya biru itu apa? Kayak cumi-cumi berarti. Darahnya biru. Ya, jadi tadi Gurita, kan saya Pak. kembali ke fungsi tadi ya. Jadi darah itu ada namanya HB eritrosit yang warnanya merah itu eritrosit. Ya, dia merah dan dia berfungsi untuk mengedarkan tubuh. Tapi ada hewan yang kalau terluka atau dibunuh, dia warna darahnya nggak merah. Coba Anda Gurita. Nah, gurita merah Pak, yaitu serangga. Ya. Coba Anda pernah nggak membunuh ulat atau kupu atau apa namanya? Oh iya benar Pak, betul. Belalang. Iya, betul. Nggak merah kan itu? Iya, betul Pak. Ya. Iya. Jadi karena kelompok tadi ya mikro apapun avertebrata itu dia peredaran darahnya atau peredaran oksigennya tidak menggunakan darah, sehingga warnanya tidak merah. Belalang itu kalau Anda pencet, ya nggak akan berwarna merah. Terus mereka pakai apa? Ya mereka pakainya namanya trakea. Jadi di sepanjang tubuh itu ada sebuah sistem yang disebut dengan trakea untuk mengedarkan darahnya. Sehingga darahnya tidak melalui darahnya. Oksigennya tidak melalui darah yang ada. Kalau cumi-cumi itu bukan darah itu Pak, Mbak. Tidak, cumi-cumi adalah apa? Tapi cairan juga dia yang disekresikan untuk perlindungan diri saat meloloskan dari musuh. Jadi, komponen air juga di tubuh kita selain darah adalah kelenjar getah bening ya. Saya nggak tahu Anda kalau anak sekarang kayak nggak bandel kayak saya dulu ya. Saya itu dulu teman-teman saya itu kalau kecil sering lempari rumah lebahnya lebah Vespa afinis dulu yang kalau bahasa saya tawon das ya, lebah yang beracun itu. Nah kalau kesengat ya bengkak di bagian ketiak. Nah itu adalah perlawanan dari getah bening. Atau kesengat kala jengking itu ya jadi bengkak biasanya sakit panas berhari-hari karena apa ya karena ada peradan tubuh kita. Nah itu adalah komponen air tadi ya. Nah, jadi air tadi
Nggak ada ya. Tadi di mana? Jadi air itu hukum alamnya adalah sebesar 70%. Ya. 2/3 air itu ada di dunia, di bumi kita. Di tubuh kita sama, tubuh kita sebagian besar itu adalah berupa air juga, ukuran kurang lebih 70% dari itu. Maka air ini menjadi sebuah faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan sebuah kehidupan di bumi kita. Nah, secara garis besar, ekosistem air ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah marine ecosystem atau ekosistem air laut. Yang kedua adalah freshwater ecosystem atau ekosistem air tawar. Di dalam ekosistem air laut ini bisa dibagi menjadi beberapa kelompok ekosistem juga. Ada yang namanya open ocean atau laut terbuka, zona pelagik istilahnya. Itulah zona di mana jalan terus. Ya. Kemudian continental shelf water atau inshore water, ini daerah di kawasan pesisir. Lalu upwelling region, ini sebuah ekosistem di mana terjadi pergerakan hidrooceanografi secara vertikal di air laut. Di air laut itu bergerak vertikal maupun horizontal atau disebut dengan arus laut. Kenapa pada musim tertentu di tempat tertentu ikannya melimpah? Ya karena pada saat itu terjadi pergerakan massa air laut yang banyak mengandung fitoplankton atau zooplankton terbawa ke situ sehingga menjadi sumber makanan bagi ikan. Kenapa plankton bisa bergerak? Nah, plankton itu nggak bisa bergerak, dia hanya terbawa oleh arus sehingga dia bersifat pasif. Kemudian deep sea hydrothermal vent tadi ya ekosistem laut dalam, lalu estuari itu kawasan di pesisir atau muara. Kemudian untuk ekosistem air tawar itu ada yang disebut dengan lentik. Lentik ini adalah air yang tidak bergerak. Kemarin di Rawa Pening sudah dijelaskan terkait dengan apa itu danau, apa itu rawa, apa itu apa namanya situ atau telaga itu masuk dalam lentik standing atau standing water air yang di dalam, yang diam. Ada lotik ya, lotik ini yang bersifat bergerak, ada arus di situ. Arus itu kecepatan yang memindahkan massa air ke dalam pada tempat tertentu ya. Contohnya sungai, jeram. Dia ada kawasan wetland atau kawasan lahan basah. Ini mungkin swamp forest apa ya, rawa ya. Hutan rawa itu jadi dia pada selalu tergenang air tapi ekosistemnya adalah semi terestrial. Nah, kita lihat satu-satu sekarang ini. Ekosistem air laut. Ekosistem air laut ini ditandai dengan adanya salinitas yang tinggi. Jadi salinitasnya mesti di atas, tadi kalau saya bagi itu ada 3 ya, 0 sampai 5 per mil itu adalah air tawar. Kemudian 5 sampai 15 per mil itu adalah air payau. Di atas 15 per mil adalah air laut. Nah, sebenarnya payau ini bisa dikatakan sebagai air laut. Di atas 15, di atas 5 itu sudah masuk ke yang disebut dengan marine ecosystem. Karakteristiknya apa ya? Dia mempunyai tingkat kadar garam di atas 5 per mil tadi. Kemudian tentunya juga makhluk hidup yang ada di ekosistem tersebut mempunyai mekanisme untuk bertahan hidup. Kalau Anda contohnya nanam padi atau term besi di tempat yang mempunyai salinitas tinggi ya akan mati. Kemarin Mas Mbak perhatikan nggak waktu kita ke Sayung itu di pinggir jalan Pantura itu banyak pohon-pohon yang mati. Itu karena apa?
ya itu terjadi karena adanya salinitas yang masuk ke kawasan tersebut. Dulunya hidup itu di situ. Jadi PT Jarum Indonesia itu melakukan penghijauan sepanjang Pantura yang ada di Jawa Tengah ya. Jadi mulai dari Rembang, kemudian Pati, Kudus, Demak, Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan, Tegal, Brebes. Itu sepanjang jalan ditanami dengan tanaman terbesi. Nah, itu tentunya kan bisa hidup sampai sebesar itu. Kemudian terjadilah proses intrusi air laut yang kemarin dijelaskan Pak Elmi ya. Air laut masuklah sampai ke apa istilahnya, bukan kedalaman ya, sampai ke kedaratan 9 kilo kalau nggak salah informasi. Nah, ini terjadilah perubahan salinitas pada air tanah di situ. Maka tanaman yang harusnya hidup di terestrial kena air laut ya, dia akan mati karena dia menyerap kadar garam masuk ke tubuh atau ke tumbuhan tadi menjadi apa ya, metabolisme selnya terganggu, akhirnya tanamannya mati. Hal yang sama terjadi juga pada hewan-hewan yang mungkin dia tinggal di situ ya, mungkin jenis-jenis arthropoda tanah atau serangga tanah yang tidak bisa pergi dengan cepat akan mati juga kalau terkena adanya intrusi air laut tadi. Nah, oleh karena itu tanaman yang bertahan adalah tanaman mangrove. Ya, mangrove bisa bertahan karena dia punya kelenjar yang membuang garam dari tubuh atau dari pohon mangrove-nya tadi. Jadi dia punya kelenjar yang membuang itu. Sehingga mangrove bisa tumbuh di kawasan yang mempunyai salinitas tinggi. Nah, sekarang yang dilakukan adalah berusaha untuk melakukan modifikasi ya agar tanaman tadi bisa hidup di Jadi contohnya sekarang sudah mulai diteliti yaitu padi salin. Jadi tanaman padi yang dulu nggak tahan terhadap salinitas sekarang dicoba untuk dibudidayakan di kawasan yang punya salinitas payau dan sudah bisa hidup. Sama ada ikan nila salin ya. Nila itu dulunya di air tawar, taruh di laut ya mati. Tapi sekarang sudah mulai ada nila yang bisa hidup di kawasan yang mempunyai salinitas tinggi. Nah, tentunya proses tadi perlu adaptasi ya. Saya kemarin gimana ya lepas adaptasi itu kan ada secara adaptasi yang paling mudah itu ya perilaku, kemudian morfologi, baru fisiologi. Adaptasi perilaku itu misalnya apa namanya? Seekor hewan akan lihat enggak ya, ada kadal yang mampu mengembangkan lehernya jadi seolah-olah dia berukuran besar, itu perilaku. Morfologi misalnya, bentuk atau warna bulu pada burung puyuh yang sangat sesuai dengan kondisi di tanah, dengan warna tanah, warna jerami. Kalau fisiologi ya berarti harus lebih dalam lagi, merupakan perubahan pada pola metabolisme di tubuhnya. Contohnya teman-teman dari Labuan Bajo itu kalau nyelam bisa sampai 15 menit. Karena apa? Karena hemoglobin mereka berbeda dengan yang ada di kita. Jadi struktur HB mereka mampu menahan oksigen lebih lama. Itu kan butuh waktu tidak hanya 1-2 tahun ya, tapi beberapa generasi sehingga bisa merubah seperti itu. Nah, kalau pada saat tadi proses itu berlangsung selama jutaan tahun, selama mungkin puluhan, ratusan generasi, maka mungkin akan terjadi spesies baru. Nah, ini di gambar ini ada namanya peta tentang laut dalam apa hidroterma di bumi kita. Salah satu karakteristik juga di laut kita adalah adanya lempeng samudra. Yang ini sekarang menjadi sebuah isu yang cukup cukup viral atau mungkin perlu kewaspadaan ya.
tentang adanya megatrust. Ya, megatrust ini adalah nanti berupa lempeng yang saling bertumbukan. Jadi bumi kita ini terdiri dari berbagai lapisan yang disebut dengan lempeng tadi. Nah, yang padahal negara kita ini berdiri di atas lempeng samudra, lempeng Australia dan lempeng Asia yang selalu bertumbukan. Ini di gambar paling kiri ini. Jadi sepanjang pantai barat Sumatera, pantai selatan Jawa ke timur sampai di Maluku itu ada sebuah pergerakan yang cukup aktif. Nah, sehingga ancaman gempa ini juga akan muncul karena ini. Nah, ini bisa merubah struktur ekosistem secara umum. Terbentuknya benua dan pulau di bumi kita ini sebenarnya kan karena adanya lempeng-lempeng yang saling bertumbukan, saling memisah. Karena awal bumi terbentuk itu hanya ada satu benua besar yang disebut dengan Pangea. Nah, Pangea ini kan akhirnya mengalami tadi pergerakan lempeng sehingga dari satu benua besar tadi terciptalah, sekarang benua itu ada berapa sih? 7 ya. Menjadi 7 benua dan berbagai negara yang terpisah-pisah. Benua itu ada Australia, kemudian Asia, lalu Eropa, kemudian Amerika, Antartika ini juga disebut dengan benua juga. Afrika, 6. Nah, itu menjadi seperti ini. Nah, kedepannya pergerakan lempeng ini akan menciptakan sebuah ekosistem baru saya. Ekosistem yang mungkin ya kita tidak bisa prediksi sekarang. Ada berbagai apa namanya? Saya nggak tahu ini isu atau apa ini. Pulau Jawa nanti akan terbelah menjadi 2 misalnya. Kemudian mungkin tempat lain akan menjadi menyatu. Nah, itu kan berbagai ekosistem yang terbentuk ya. Contoh yang sudah terjadi adalah adanya terbentuknya pegunungan Himalaya. Itu adalah sebenarnya kan lempeng daratan yang didesak oleh lempeng lautan. Jika naik terus mencapai ketinggian sekitar 9.000 sekian meter. Itu kan membentuk ekosistem baru yang disebut dengan ekosistem salju. Oke, saya kembali ke sini ya. Salah satu zona yang ada di samudra disebut dengan zona pelagik tadi, open ocean tadi ya. Jadi laut biru lepas ini mempunyai wilayah yang sangat luas. Dan di situ terjadi pengadukan terus-menerus karena adanya pergerakan arus samudra. Kenapa kok ikan paus kadang ditemukan di Antartika, di selatan, kadang ditemukan di dekat NTT, kadang ditemukan di utara, di Kanada? Ya karena mereka mengejar atau mencari sumber makanan mereka. Salah satunya ya. Salah duanya mungkin karena suhu laut yang berubah juga. Saat musim dingin di utara, maka dia mencari yang hangat di selatan. Tapi salah satu adalah karena mencari sumber makanan yang ada, yang tersedia. Jadi ikan paus yang besar itu sebenarnya makannya adalah krill atau sejenis makhluk hidup zooplankton yang bergerak mengikuti pergerakan arus samudra. Maka dia mengikuti itu. Ini untuk paus biru ya. Kalau paus pembunuh sih dia makan daging. Nah, secara umum samudra ini memiliki kandungan oksigen yang tinggi. Jadi DO-nya tinggi. Kadar nutriennya rendah. Kenapa kok di laut lepas ini rendah? Karena tidak ada input yang masuk ke sana. Kalau di pesisir itu selalu mendapatkan input nutrien yang tinggi ya. Jadi kasusnya sama dengan kemarin yang dijelaskan di opening. Ada nutrien yang masuk ke sungai ya, dari pupuk, dari apa? Misalnya orang buang sayur, buang ini, mungkin feses, BAB, terurai jadi nitrogen, terurai jadi fosfor, kalium. Ini kan kayak misalnya urin kita itu kan kandungnya kan juga NH3 itu nitrogen. Nah itu nanti maka terbawa oleh sungai. Nah di pesisir atau di estuari itu tinggi karena tadi ada input dari darat. Ada lagi input dari degradasi serasa mangrove misalnya. Daun mangrove yang jatuh kemudian akan
dihancurkan oleh kepiting, oleh mungkin kelompok cacing. Ya. Kotoran dari kepiting atau cacing tadi dihancurkan lagi oleh bakteri, sehingga dari bakteri tadi dihasilkan senyawa yang sederhana. Senyawa sederhana yang NPK tadi dipakai oleh fitoplankton untuk fotosintesis, untuk biomasa mereka. Jadi rantai makanan. Jadi makanya di pesisir itu menjadi tinggi nutriennya karena adanya input dari sungai dan juga adalah degradasi dari mangrove tadi. Nah, jadi di zona samudra ini maka terdapat fitoplankton ya, termasuk bakteri fotosintesis yang terbawa oleh arus samudra. Di sini biasanya karakteristiknya adalah hewannya ukurannya besar, baik dari kelompok cumi, kelompok ikan, penyu maupun mamalia laut. Jadi kalau Anda mau cari ikan tuna yang segede 200 kilo ya nggak ada ditemukan di pesisir. Dia akan selalu ditemukan di kawasan laut lepas. Mau lihat apa misalnya mamalia laut juga berarti yang besar biasa di cumi-cumi besar ya ada di tengah. Kemudian yang kedua adalah zona terumbu karang, di mana zona ini adalah ada di laut yang masih terkena sinar matahari. Jadi tidak akan ada terumbu karang di laut yang masuk zona afotik. A itu tidak, fotik itu cahaya. Jadi tidak ada kok di laut dalam ketemu terumbu karang, nggak mungkin. Terumbu karang selalu berada di kawasan yang masih terkena atau di laut dangkal yang bisa menerima sinar matahari. Kenapa kok seperti itu? Karena terumbu karang atau coral reef ini adalah sebuah simbiosis ya, atau simbiosis ya, hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan antara alge dan zooxantel. Zooxantel itu hewannya, alge itu tanamannya. Kalau yang bersimbiosis dengan zooxantel tadi warnanya hijau, maka dia adalah hewan disebut dengan chlorophyta. Kalau terumbu karang kok warnanya biru, berarti simbiosis antara zooxantel dengan kelompok cyanophyta. Kalau terumbu karangnya warnanya pirang, nah seperti ini ya, kecoklatan ini, maka yang bersimbiosis dengan karang tadi adalah Phaeophyta. Kalau warnanya merah, berarti nanti simbiosisnya dengan Rhodophyta. Jadi tergantung yang bersimbiosis itu adalah kelompok alge yang mana yang bisa memberikan warna pada terumbu karang. Kalau Bapak nyelam, snorkeling, terumbu karang warnanya putih, berarti itu terumbu karang yang mati. Sudah ditinggal oleh tidak ada alginya lagi. Tidak produktif lagi, tidak subur lagi. Coba sekarang, pernah nggak nih Mas Mbak snorkeling itu atau lihat karangnya? Nah, kalau karangnya putih ya mesti karang mati. Yang ditemukan di pantai itu kan banyak yang putih loh, nah, mesti mati. Tapi kalau yang ada di dalam itu kalau masih bagus ya harusnya berwarna-warni tergantung dia bersimbiosis dengan apa. Atau kalau mau lihat paling gampang silahkan datang ke LPPM Undip, itu ada akuarium air laut. Nah, bisa dilihat tuh warna terumbu karangnya apa, anemonnya bagaimana. Nah, tuh maka tadi hewan tadi akan mensekresikan ya semacam cairan yang ini terdiri dari kalsium karbonat CaCO3 yang dia akan segera mengeras menjadi sebuah ya bangunan seperti ini. Nah, karena disintesa oleh hewan yang secara lambat ya, maka pertumbuhan karang itu juga lambat. Dalam 1 tahun, mungkin karang ini hanya tambah sekitar 1 cm. Coba Bapak nanam jagung, ya, jagung ditanam hari ini, sebulan lagi tingginya sudah melebihi tinggi kita, karena cepat. Nah, itu kalau terumbu karang enggak, terumbu karang sangat lambat sekali. Maka jangan sekali-kali Bapak
ibu mas mbak ini merusak terumbu karang ya. Misalnya kalau yang terjadi adalah dengan pencemaran, ya. Minyak yang tumpah ke laut itu akan menyebabkan kematian terumbu karang. Atau biasanya nelayan yang apa ini melepas jangkar, jangkarnya nyantol di terumbu karang, akhirnya patah terumbu karangnya. Atau mungkin Anda tempat wisata ya, foto-foto, kan ada itu foto sekarang di spot terumbu karang itu, jadi nyelam terus nanti itu nginjak terumbu karang, itu jangan sekali dilakukan. Atau mengebom, meracun ikan, mengambil ikan hias dengan diracun terumbu karangnya ya akan mati. Konsekuensinya ya tadi bisa butuh puluhan tahun ya. Saya punya mahasiswa satu tahun berapa itu dia tahun 2018 atau 17 ya. Dia meneliti tentang karang yang ada di Pulau Panjang Jepara. Hasil temuannya dia ngelilingi Pulau Panjang, tidak ditemukan karang yang hidup. Pulau Panjang itu di Jepara. Setelah ditelusuri ternyata tahun 83 itu pernah terjadi kebocoran kapal yang membawa minyak. Bocor, tumpah di situ. Menyebabkan karangnya menjadi mati. Padahal dulu karangnya karang-karang meja yang lebar-lebar itu. Jadi artinya dari tahun 83 sampai tahun 2018 itu karangnya nggak bisa hidup lagi. Nah, apa kerusakan yang dibuat oleh manusia itu menyebabkan bencana yang luar biasa. Ada jurnal mengatakan eh, karang yang rusak karena tumpahan minyak itu bisa hidup lagi kalau terjadi purifikasi dan dia memulihkan diri selama 75 tahun. Bayangkan. Tumpahannya nggak sampai berapa menit, pemulihannya butuh 75 tahun. Nah, ini menjadi sebuah kondisi atau kasus yang secara ekologi sangat merugikan sekali. Padahal terumbu karang ini ekosistem yang subur karena dia banyak menghasilkan nutrien di situ. Jadi ibaratnya terumbu karang ini sebuah kota bagi biota laut. Akan banyak sekali biota laut yang ada di terumbu karang itu. Coba deh, kalau punya waktu silahkan ke Pulau Karimun Jawa. Anda melakukan penyelaman snorkeling lah, itu luar biasa sekali. Berbagai macam biota mulai dari moluska, siput, kerang, kemudian hewan yang berkuku-kuku, kemudian belut laut, pokoknya lengkap. Nah, di sini tentu ada organisme yang mampu menjadi produsen bagi terumbu karang tadi. Jadi organisme fotosintetik adalah alge uniseluler yang hidup di jaringan koral. Maka jangan sampai jaringan atau alge dari koral tadi lepas, pergi atau mati. Pemanasan global, suhunya air laut naik, itu menyebabkan kematian pada alge tadi. Sehingga kalau ditinggal, tadi kan warna-warni, ditinggal yang menjadi pucat, putih, yang disebut dengan bleaching. Jadi pemutihan atau pemucatan terumbu karang ini sebenarnya sebuah kondisi di mana karang tadi sudah tidak bisa bersimbiosis dengan alge yang ada di situ. Apa yang kerusakan berikutnya ya? Tadi misalnya racun, menangkap ikan dengan racun, menangkap ikan dengan bom, pencemaran juga menyebabkan algenya rusak. Atau sedimentasi. Jadi air sungai yang masuk ke laut membawa sedimen, TSS-nya tinggi, nutup terumbu karang ya sudah, nggak bisa fotosintesis ya mati. Maka tidak pernah ada biasanya terumbu karang yang berada di mulut atau muara sebuah sungai. Karena sedimennya ini menyebabkan terhambatnya fotosintesis oleh alge tadi. Jadi itu adalah beberapa ya. Yang aspek alami ya mungkin adanya pemangsaan terumbu karang oleh bintang laut. Jadi kalau bintang laut itu siapa ya? Patrick ya. Kalau di SpongeBob, Patrick bintang laut ini akan memakan terumbu karang dia. Itu menyebabkan kerusakan pada terumbu karang kita.
Ya. Kenapa kalau kita snorkeling ya, kalau Bapak Ibu snorkeling atau Mbak di dekat terumbu karang kemudian gatal kulitnya. Nah, gatal kulit kita itu karena terkena namanya planula. Planula ini adalah anak terumbu karang yang dihasilkan dari perkawinan ya. Terumbu karang itu bereproduksi dengan dua cara. Yang pertama dia dengan membentuk tunas. Ini disebut dengan vegetatif, tidak ada perkawinan. Ini tugasnya untuk memperbesar koloni terumbu karang. Jadi tambah besar, tambah besar, tambah besar, besar koloninya. Kalau dia juga bisa melakukan perkawinan, ada sel sperma, sel telur dibuahi, lepas menjadi planula namanya. Nah, planula ini tugasnya untuk membentuk koloni yang baru. Kalau tadi kan vegetatif, tunas itu kan tambah besar koloninya. Nah, kalau planula, dia akan terbawa arus sampai suatu tempat di mana dia bisa membentuk koloni yang baru. Nah, koloni dari ini, planula ini menyebabkan gatal-gatal. Kalau Bapak Mbak snorkeling tidak pakai baju, baju nyelam. Ini termasuk yang produktif di sini. Kemudian yang ketiga adalah zona intertidal. Ini memiliki kandungan oksigen dan nutrien paling tinggi. Dan ini adalah zona pasang surut intertidal itu. Pasang surut tahu ya. Jadi dalam sehari itu kan modelnya ada pasang sekali, surut sekali. Ada yang modelnya pasangnya 2 kali, surutnya 2 kali. Tergantung tipe pantainya. Nah, pada saat pasang surut ini maka terjadilah suplai oksigen, suplai nutrien, sehingga ini biasanya zona pasang surut atau zona intertidal ini kaya dengan keanekaragaman itu juga. Anda bisa ketemu yang namanya cacing nyaris, bisa ketemu bintang bulu babi, ada laut, bisa ketemu siput, bisa ketemu apa istilahnya burung, ikan, macam-macam bisa. Nah, substratnya biasanya berbatu atau berpasir. Ini kalau mau mempelajari ini di pantai selatan Jogja ya, di Gunung Kidul itu namanya Pantai Krakal. Pantai Krakal itu kalau dia pasang surut itu sehari 2 kali. Jadi surutnya itu di jam 3 sore dan jam 3 pagi. Saya waktu itu pernah ya mencari spesimen untuk praktikum di biologi. Ya, analnya dari sini. Jam 3 sore dia surut, nah, garis pantainya itu bisa mundur sampai hampir 1 kilo. Jadi kita bisa jalan-jalan sampai ke tengah. Nah, saat terjadi pasang surut ini di substrat batu ini kan banyak cekungan-cekungan. Nah, disitulah mereka terjebak. Ada ikan hias, ada ikan laut, ada bintang kerang, ada siput, ada bintang laut, bintang mongol, banyak di sini. Dan alga laut yang hidup melekat dan beraneka ragam dengan biomasa tinggi menghuni zona intertidal berbatu, terutama zona bawah. Jadi banyak ditemukan tanaman di sini. Atau kalau misalnya pada padang lamun ya, kayak rumput-rumput, algi, sebagainya banyak ditemukan. Kenapa? Ya karena sinar mataharinya cukup. Kalau pernah lihat rumput laut, ya di sini juga rumput laut itu. Banyak hewan di pasir atau ya ini contoh hewannya ya kima, krustase, pemangsa, cacing. Itu banyak teman di zona ini. Karena banyak hewan yang ada di sini sehingga burung-burung pemakan pemangsa ya mungkin akan banyak di sini. Dia akan memakan cacing atau mungkin krustase yang bisa dijangkau ya. Kalau airnya dangkal kan dia bisa memangsa ikan yang ada di sini. Sehingga burungnya juga banyak. Nah, kalau terjadi apa istilahnya sebuah kondisi ekologis yang merusak kawasan ini ya tentunya akan berdampak pada burung. Contohnya terjadi di Teluk Meksiko tahun 86. Waktu itu kapal tanker minyak dari perusahaan British Petroleum atau BP itu mengalami kebocoran di Teluk Meksiko. Akibatnya apa? Semua zona
intertidal risiko mengalami kehancuran. Bahkan burung-burung pun juga terkena dampak. Jebak di dalam air yang ini jadi lengket-lengket itu akhirnya banyak kematian di situ. Nah, waktu itu peradilan internasional lingkungan itu menetapkan denda apa ya, 15 juta dolar atau berapa pada atau lebih. Apa itu tinggi sekali denda pada perusahaan minyak tadi di dispenserium tadi untuk kan kompensasi terhadap perbaikan ekosistem yang rusak karena kecelakaan. Ya tadi karena butuh waktu yang sangat lama ya untuk bisa memperbaiki kondisi-kondisi yang rusak karena kematian tadi. Kalau ada zona bentik laut, ini adalah bentik itu kawasan dasar substrat dasar laut. Jadi kawasan bentik laut atau zona bentik laut di atas dasar laut di bawah zona perairan permukaan pesisir. Jadi dia ada di dasar itu membentuk suatu ekosistem yang berbeda dengan yang ada di atas. Zona bentik ini ada yang tidak menerima cahaya atau zona apa. Nah, sedimennya macam-macam, ada yang pasir, ada yang lumpur, ada yang batu, tapi yang jelas berbeda-beda. Ini salah gambarnya. Ini gambarnya zona terumbu karang ini. Tidak seperti namanya. Organisme fotosintetiknya yang mensintesa makanan adalah dari rumput laut dan alga berfilament. Nah, di sini banyak terdapat berbagai jenis invertebrata dan juga ikan. Ada ikan namanya ikan sebelah, dia itu mengubur diri di dasar. Jadi semua dia ada organ mata, mulut itu di satu sisi dari ikan tadi. Sisi lain berupa sentral atau bagian perut. Ini juga membentuk suatu ekosistem yang berbeda. Nah, keuntungan negara Indonesia adalah hampir semua zona atau ekosistem di laut, air, darat, itu kita mempunyai. Jadi secara keanekaragaman pada level ekosistem kita ini sangat tinggi sekali. Nomor 5 adalah kawasan estuari, di mana ini adalah sebuah peralihan ya antara ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Di mana di sini terjadi apa ya? Pencampuran. Nah, di sini juga terjadi apa istilahnya? Pengkayaan organik, pengkayaan nutrien di kawasan. Ada juga sedimentasi ya, seperti yang dilihat di gambar ini. Air sungai yang membawa padatan material ya, TSS, TDS akan terendapkan menjadi sebuah daratan yang terbentuk. Contohnya di sini kan ini warna coklat yang di sini. Ini lama-lama akan menjadi sebuah daratan. Ya, saya ngambil contoh di Surabaya. Jadi ada namanya Sungai Berantas yang bermuara di Surabaya. Nah, karena dia membawa endapan, maka lama-kelamaan terbentuklah daratan ya di muara Sungai Berantas tadi. Kayak gini sebenarnya, kayak gini juga. Nah, sekarang daratan tadi disebut dengan Kabupaten Sidoarjo. Nah, karena ada daratan di sini, maka di Sungai Berantas tadi terbelah dua seolah-olah. Jadi di sebelah selatan Sidoarjo itu disebut dengan Kali Porong, yang di sebelah utara Sidoarjo berbatasan dengan Surabaya menjadi Kali Mas. Nah, itu menjadi sebuah ekosistem yang baru, darat tapi subur. Karena apa? Karena yang terbawa adalah tanah yang mempunyai nutrisi yang tinggi. Yang ke bawah air itu kan tanah permukaan. Tanah permukaan itu kan hasil lapukan dari apa namanya? Pokoknya subur lah kita permukaan. Jadi tanahnya subur yang ada di Sidoarjo. Nah, kondisi sekarang yang di Kali Porong sebelah selatan Sidoarjo tadi sebagai tempat untuk membuang limbah lumpur lapindo. Nah, pernah dengarkan lapindo? Lapindo itu kan ada di salah satu kecamatan di
Sidoarjo itu. Jadi Lapindo ini sebenarnya perusahaan yang dulunya akan mengebor gas alam yang ada di situ, tapi karena perhitungan yang salah sehingga yang keluar itu bukan gas tetapi lumpur yang tidak berhenti sampai sekarang. Sejak tahun 2006 kalau nggak salah, sudah 20 tahun. Keluar terus lumpurnya dan menggenangi beberapa kecamatan. Nah itu lumpurnya dibuang biar tidak melas dibuanglah ke Sungai Porong. Ya, itu kan dampaknya secara ekologi kan luar biasa itu. Lumpurnya itu panas, kemudian dia pekat. Itu akan banyak ekosistem yang mati karena buangan lumpur Lapindo tadi. Coba nanti silahkan Anda membaca sejarah lumpur Lapindo. Itu penting juga sebagai sebuah kawasan secara ekologi ya. Jadi sebuah apa namanya proyek atau kegiatan yang tidak memperhatikan secara teliti ya. Jadi manajemen resikonya tidak diperhatikan dengan baik, memberikan kehancuran sebuah kawasan yang luar biasa. Saya nggak tahu apa namanya secara geologi bagaimana karena bukan bidang saya. Tapi logika orang normal, kalau banyak sekali material yang terbawa dari bawah, tentu yang bawah itu kan jadi kosong. Apa nanti nggak lama-lama bisa ambles itu daerah di situ. Karena kan kosong kan terbawa keluar terus. Sebabnya apa? Nah, silahkan dibaca sendiri. Kayaknya itu kalau ngebor itu harus kasih selongsong atau apa gitu. Nah, waktu itu cuma selongsongnya itu tidak sampai bawah. Sehingga bornya sudah sampai bawah, nggak ada selongsong, ya yang keluar belum sampai gas ini. Kadang kena lumpur, malah lumpurnya yang sempat keluar. Kasus ini banyak ya. Ini kalau ini kan tadi karena faktor kelalaian manusia yang ngebor tadi. Kalau Anda pernah ke Gerobokan, ada kecamatan namanya Wirosari. Di situ ada namanya Bleduku. Pernah dengar nggak? Bleduku. Bleduku ini juga sama, dia menyemprotkan lumpur, tapi ini terjadi karena aktivitas vulkanik. Ya. Dia cara alam memang terbentuk seperti itu. Nah sekarang ternyata di Gerobokan di beberapa tempat itu muncul gunung-gunung baru, ya, bukan gunung sih, ya kayak bukit kecil gitu. Itu karena lumpur yang keluar dari bumi. Kalau ini faktornya alami ya, faktor natural. Jadi memang seperti itu yang terjadi. Nah, estuari ini menyokong banyak hal terkait dengan apa namanya, kebutuhan manusia ya, untuk menyokong sumber pangan, kemudian untuk di sini juga sebagai tempat untuk berbiak bagi berbagai spesies di laut lepas. Jadi beberapa ikan di laut lepas itu kalau mau memijah punya anak itu di kawasan estuarinya, termasuk mangrove di sini sebenarnya. Ya kenapa? Karena subur sehingga anaknya nanti bisa cari makan dengan mudah. Jadi anak ikan tuh nggak bisa langsung makan, kayak bayi kan nggak bisa langsung makan nasi ya. Dia harus makan bubur dulu, makan yang kecil-kecil. Nah, di estuari menyediakan pangan seperti itu ya. Jadi ada pakan alami dari kelompok zooplankton ya, ada artemia, copepoda, daphnia. Itu yang dimakan ikan kecil-kecil tadi, anak-anak ikan. Nah, kalau gede dia makan ikan yang lain, makan apa ya hewan yang lain. Setelah dia besar, dia lalu mengikuti apa namanya atau berpindah ke open ocean tadi. Oke, saya lanjutkan lagi untuk freshwater ecosystem atau ekosistem air tawar. Ini tadi ya, pokoknya salinitasnya nol. Ini kok laut, ekosistem tawar maksudnya. Yang pertama tadi yang lentik, yang tidak bergerak, itu ada namanya danau. Contohnya banyak, Danau Toba, yang terbentuk secara alam ada danau ya, tidak buatan, Danau Sarangan, Logo Sarangan, Danau Pintamani, Danau Sentani, Danau Maninjau, Danau apa itu Tempe, Poso dan sebagainya. Rata-rata danau ini terbentuk karena apa? Karena aktivitas vulkanik. Jadi Toba itu dulu gunung meletus, menghilangkan material, kemudian terisi air menjadi danau. Gunung Lawu dulu meletus, materialnya terbawa
jadi membentuk cekungan, diisi air menjadi telaga Sarangan. Itu yang di Gunung Rinjani itu. Danau apa namanya? Kalian tahu nggak? Di Gunung Rinjani kan ada danau juga, danau Telaga Anakan atau apa itu. Di Gunung Semeru meletus terisi air menjadi Ranu Gumbono. Kalau orang Semeru itu Lumajang itu namanya danau itu Ranu. Kalau Anda pernah melihat film 5 cm itu yang dibintangi siapa itu Seikoji sama itu di Ranu Gumbono. Nah, semua peristiwa itu terjadi sebelum ada manusia. Kalau ada manusia bisa dibayangkan berapa jumlah korban ya akibat letusan yang sedahsyat itu. Kalau waduk kan di bendung ya, Gajah Mungkur, mana waduk Obo itu kan bendung sungai, itu kan buatan. Wat Jatiluhur, Cirata itu waduk. Ukurannya sangat beragam, sampai ribuan kilometer persegi, bahkan danau Lake Tahoe yang ada di Amerika itu sampai meliputi di 2 negara ya, di Amerika dan Kanada. Lake Tahoe, Tahoe nama tulisannya yang dipakai jadi nama salah satu varian mobil Chevrolet. Chevrolet ada Chevrolet Tahoe. Terus di Kanada itu ada namanya tempat ini ya, Denali, Yukon. Jadi mereknya GMC, nah, GMC Yukon Denali. Di Amerika ada Santa Fe, jadi mereknya Hyundai. Kalau Toyota paketnya nama-nama tumbuhan. Corolla itu adalah bunga ya. Tak ingat nggak Pak Salina ya? Corolla itu kan kelopak bunga itu jadi Toyota Corolla. Corona juga sama ya dulunya. Ada Kijang, ada Panther. Panther itu kan macam kumbang. Nah, kita balik ke sini ya. Jadi danau ini memiliki oksigen nutrien yang sangat berbeda ya, sehingga bisa dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah danau oligotrofik. Ini miskin nutrien, tapi kayak oksigen. Permukaannya relatif kecil. Nah, sempit lah. Ada danau eutrofik ya. Contohnya kemarin Rawapening tadi. Rawapening itu adalah sebuah danau eutrofik. Nah, ini oligotrofik itu kalau saya contohkan, Anda tahu enggak ya? Nanti kalau pernah ke Dieng belum? Di Dieng itu ada sumur Jolotundo. Nah, sumur Jolotundo itu adalah masuk dalam danau oligotrofik. Jadi sebuah luasan yang sempit tapi dalam itu. Kemudian sungai ini kan yang topik tadi adanya arus di sini ya. Jadi air ini mengalir dari hulu ke hilir. Cirinya bagaimana? Di hulu itu selalu arusnya deras. Coba Anda naik ke gunung, mesti airnya kencang, deras. Sehingga karena airnya deras, tidak sempat mengendapkan lumpur atau lumpur. Sehingga substrat di daerah hulu selalu apa? Mesti batu, kerikil, pol-polnya pasir. Sehingga airnya jernih. Kemudian penampangnya berupa V ya. Kalau dipotong melintang itu airnya ber-V karena erosinya tinggi. Nah, semakin ke hilir, maka kecepatan arusnya berkurang karena gravitasi kan kemiringan. Maka terendapkanlah di situ pasir, dari pasir, lumpur. Penampangnya tidak lagi V tapi apa ya? Kayak basin, kayak mangkok. Ya, jadi di situ ada perbedaan karakteristik di bagian hulu, tengah, dan hilir. Tengah mungkin meander gitu ya, berkelok-kelok. Sungai itu kan berkelok. Sungai itu jangan disamakan dengan selokan ya. Selokan kan dibuat manusia. Sungai itu terbentuk alam. Biotanya juga berbeda-beda. Kualitas airnya juga beda-beda. Di hulu relatif lebih baik kualitasnya karena memang belum terjadi kemarau. Perjalanan ke hilir dia akan mendapatkan limbah pertanian, limbah perkebunan, limbah pemukiman, limbah industri, sehingga di bagian hilir bebannya menjadi berat, cemarannya tinggi. Kalau diukur DO-nya rendah.
kandungan logam beratnya mungkin jadi macam-macam. Nah, silakan Anda mungkin tertarik melakukan kajian ini. Kali Garang Semarang dari hulu ke hilir bagaimana? Sungai Tuntang yang sekarang banjir di Demak itu disebabkan karena Sungai Tuntang. Itu outlet dari opening itu Kali Tuntang itu. Nggak begitu besar di opening. Tapi setelah ada hujan, masuklah air mas itu hingga di daerah Demak itu tanggulnya jebol, jadi banjir sekarang. Dasnya Sungai Tuntang. Jadi kandungan garam itu kan akan meningkat dari hulu ke hilir karena tadi dia dapat masukan dari macam-macam tadi, melarutkan mineral di sepanjang das, sisa pupuk, sisa masuk ke sungai, limbah ternak, pakan ternak, limbah kotoran ayam, limbah manusia itu masuk nanti jadi nutriennya meningkat. Nah ini kalau ini kira-kira bagian hulu atau hilir? Kalau melihat dari batu arus, mesti ini bagian hulu. Nah, kalau arung jeram itu ya mesti bagian hulu sungai. Enggak ada arung jeram di hilir. Mau kalau arung jeram di hilir ya berarti cuma kano yang ada satu. Jadi kondisinya seperti ini, secara umum berbeda. Yang ketiga adalah lahan basah atau wetland, ini adalah habitat yang terendam air selama waktu tertentu. Jadi pada saat tertentu mungkin dia kering. Di saat yang lain dia akan terendam. Contohnya yang paling ya di ini di Kalimantan tuh banyak lahan basah, Sumatera bagian timur. Kalau di luar negeri ya di Amazon. Dan tumbuhannya sudah teradaptasi dengan tanah yang jenuh dengan air. Jadi ini juga menjadi rumah yang cukup nyaman bagi beberapa hewan vertebrata dan juga burung di sini ya, karena hewan banyak, burung pemakan ikan, pemakan serangga, pemakan invertebrata juga banyak. Jadi di sini malah menjadi lahan yang kaya dengan keanekaragaman hayati. Contohnya seperti lahan basah ini. Tipenya biasanya ada tanamannya, tapi terendam air, tapi airnya air tawar. Lahan basah ini ada 3. Yang pertama adalah lahan basah cekungan, lahan basah tepi sungai, dan lahan basah tepian. Nah, cekungan itu ya contohnya seperti yang di gambar ini. Karena ada perlekukan di daerah suatu dataran, kemudian terisi oleh air hujan. Kalau pas kemarau ya kering. Sama di tepi sungai, cuman letaknya sungai itu kalau pas hujan dia airnya naik pasang. Jadi terjadi banjir secara berkala sesuai dengan musim juga. Cuman kalau yang sungai kan cepat surutnya karena dia perbawaan. Tapi kalau yang cekungan tadi mungkin bisa sampai waktu yang cukup lama karena dia tidak ada aliran yang membuang keluar. Dan basah tepi yang terjadi sepanjang pesisir laut, danau yang mencakup bima perairan tawar dan air laut. Baik, saya kira untuk kelihatan cukup. Mungkin ada pertanyaan. Pak, saya mau bertanya terkait lahan basah itu yang rawa itu, Pak. Iya, Pak. Ya, betul Pak Ihsan. Termasuk rawa ya? Ya, termasuk rawa itu termasuk lahan basah. Bahasa kerennya wetland. Jadi lahan basah ini secara internasional itu dilindungi melalui konvensi Ramsar. Silahkan nanti dicari ya, konvensi Ramsar itu apa. Itu adalah untuk melindungi lahan basah, karena lahan basah ini mempunyai tadi keanekaragaman hayati yang cukup tinggi dan menjadi salah satu yang unik ya, karena ekosistem yang unik yang bisa kita jumpai di jadi secara beberapa negara punya itu Pak Yusuf. Iya, kalau lahan gambut itu basah juga ya, Pak? Termasuk lahan basah, hutan gambut kayak lahan gambut itu. Termasuk lahan basah, lahan gambut. Nah, ini Iya. penting ya, saya sampaikan lahan gambut itu harus dijaga juga. Kenapa? Karena di lahan gambut ini sebenarnya kan tumpukan beberapa nekromasa atau bagian tubuh tumbuhan yang mati terkumpul di situ. Nah, di situ terjadilah proses pembusukan, menghasilkan namanya metana atau NH4. Jadi di bawahnya lahan gambut itu kandungan metananya cukup tinggi. Kalau lahan gambut ini dibongkar atau terbakar,
maka dia akan menghasilkan gas metana yang luar biasa ke atmosfer. Padahal ekuivalen GRK itu ya, satu senyawa metana itu setara dengan 24 kali CO2. Ya berarti bisa dibayangkan ya potensi gas rumah kacanya GWP ya namanya, global warming potensialnya si metana cukup tinggi. Jadi makanya gambut itu harusnya ditahan, jangan diubah. Waktu tahun 80-an 5 mungkin ya, saat kita dipimpin Pak Presiden Soeharto itu ada proyek namanya lahan gambut 1 juta hektar. Jadi lahan gambut yang ada di Sumatera itu dibongkar, kemudian dijadikan sawah kalau nggak salah. Waktu itu banyak sekali dosen-dosen pertanian dari UGM yang dilibatkan di situ. Nah, cuman waktu tahun sekian itu isu-isu GRK itu belum seperti sekarang. Jadi sebenarnya kan itu punya kontribusi besar terhadap meningkatnya GRK, pembukaan lahan gambut 1 juta hektar tadi. Itu Pak Bisep ya. Iya Pak, makasih. Ada lagi? Kalau tidak ada, kuliahnya saya tutup. Nanti materi saya kirimkan Mbak Salmina dan Mbak Mia. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan puasa. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam Sama-sama warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke.